Yesaya pasal 11 ayat 1-10. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Shalom saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mendambakan kedamaian. Keluarganya damai, usahanya damai, gerejanya damai, kotanya damai, segala sesuatunya damai. Nggak ada orang yang berharapnya keluarganya penuh dengan pertengkaran, pekerjaannya penuh dengan peperangan, kotanya penuh dengan konflik. Nggak ada. Banyak orang mendambakan kedamaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai itu adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman. Sehingga manusia rela membayar mahal untuk pergi dari negara yang tidak aman menuju negara yang aman. Namun kenyataannya saudara, tetap saja mereka tidak menemukan kedamaian. Kenapa saudara? Karena kedamaian yang sejati dan sempurna itu hanya ditemui di dalam diri Yesus Kristus sebagai Sang Raja Damai. Seperti apa damai yang diajarkan oleh Alkitab? Ayat yang ke-6 dikatakan, serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul berbaring di samping kambing, anak sapi akan merumput bersama anak singa, dan anak kecil menggiring mereka. Saudara, damai yang diajarkan Alkitab bukan berarti tidak ada perang, bukan berarti tidak ada kerusuhan, namun juga bukan berarti cari-cari perang dan cari-cari kerusuhan. Kenapa saudara? Karena serigala akan tinggal bersama dengan domba. Macan tutul akan bersama-sama dengan anak kambing. Dan yang mengiringnya adalah seorang anak kecil. Saudara, sejak dari zaman dahulu kala, yang namanya serigala itu adalah musuh domba. Dan domba adalah makanan serigala. Serigala sangat membutuhkan domba untuk kelangsungan hidupnya. Sementara domba harus menghindari serigala apabila tidak ingin dimangsa. Jadi saudara, keduanya tidak akan pernah dapat bersama-sama. Keduanya tidak akan pernah dapat duduk bersama. Karena yang satu adalah pemangsa dan yang satunya adalah yang dimangsa. Namun saudara, kedamaian yang diajarkan Alkitab justru digambarkan oleh kedua binatang ini yang akan tinggal bersama-sama. Serigala yang memangsa akan tinggal bersama dengan domba yang dimangsa.
Domba pun tidak takut kepada serigala. Kenapa, saudara? Apa artinya? Artinya, saudara, domba tidak berubah menjadi serigala. Serigala pun tidak berubah menjadi domba. Serigala tetap serigala, domba tetap domba. Persoalan tetap ada. Yang satu butuh makan, yang satunya butuh kehidupan. Namun sekarang keduanya bisa tinggal bersama-sama. Karena masing-masing tidak lagi menganggap satunya sebagai musuh dan satunya sebagai mangsa. Inilah kedamaian yang dibawa oleh Kristus sebagai Sang Raja Damai, di mana setiap orang yang berpikiran Kristus tidak akan lagi menganggap orang lain sebagai musuh yang harus dikalahkan dan mangsa yang harus dimakan. Saudara, sembari menantikan kedatangan Yesus Kristus sebagai Sang Raja Damai, kita yang telah didamaikan dengan Allah melalui Kristus, kita pun harus menjadi pembawa damai, mengenakan karakter Sang Raja Damai dalam diri setiap kita, memberikan diri sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan agar hikmat, pengertian, dan nasihat ilahi dinyatakan melalui diri kita. Saudara, menyatakan Kristus sebagai Sang Raja Damai juga kita nyatakan melalui penilaian kita terhadap sesama. Persoalan bisa terjadi, kesalahpahaman bisa ada, baik itu antara suami istri, baik itu antara orang tua anak, baik itu antara sahabat dekat, baik itu antara sesama tubuh Kristus. Tapi apabila kita sudah memiliki kedamaian Kristus, maka kita tidak akan lagi menganggap pasangan kita sebagai musuh, saudara kita sebagai musuh yang harus dikalahkan, anggota tubuh kita, tubuh Kristus kita sebagai musuh yang harus dihancurkan, ataupun juga sebagai mangsa yang harus dimakan. Tetapi kita menganggap mereka sebagai satu saudara di dalam Tuhan yang memberikan kedamaian. Kesalahan tidak bisa terelakkan, persoalan bisa terjadi, konflik bisa ada, tapi kita tidak menganggap lagi sebagai musuh yang harus dikalahkan ataupun dimangsa yang harus dimakan. Sebaliknya, kita menganggap mereka sebagai saudara di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingat dan mengajarkan kepada kami bahwa kedamaian itu bukan berarti tidak ada konflik. Kedamaian itu bukan berarti tidak ada persoalan. Kedamaian itu bukan berarti tidak ada permasalahan. Persoalan bisa terjadi, konflik bisa terjadi, kesalahpahaman bisa terjadi, bahkan mudah terjadi. Tetapi Tuhan, ketika permasalahan konflik itu terjadi dan kami sudah memiliki kedamaian Tuhan, maka kami tidak akan menganggap orang lain itu sebagai musuh yang harus dikalahkan, sebagai mangsa yang harus dimakan. Tapi kami akan menganggap mereka sebagai saudara di dalam Tuhan. Mampukan kami Bapa, di dalam segala persoalan dan konflik antar manusia, kami dapat menghadirkan Sang Raja Damai, sehingga segala sesuatunya diselesaikan berdasarkan pikiran Tuhan dan bukan pikiran kami. Demikian juga mengingat Tuhan untuk kedua saudara kami, untuk saudari Anggi Twin Pravita, yang tepat hari ini juga berulang tahun di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Mampukan Anggi, tolonglah Anggi, supaya selalu berpikiran Tuhan, berpikiran kedamaian, sebagaimana Anggi percaya dan mengakui Yesus itu sebagai Sang Raja Damai. Sehingga di tengah segala persoalan yang terjadi, tidak menganggap orang lain sebagai musuh, tidak menganggap orang lain sebagai mangsa yang harus dimakan, dan menganggap orang lain, siapapun itu, sebagai saudara di dalam Tuhan. Engkau berkati juga keluarganya bersama dengan Yonatan. Di tengah segala persoalan yang ada, Tuhan jagai keluarga ini supaya tetap hidup di dalam cara dan pikiran Tuhan. Karena sumber kedamaian dan kebahagiaan hanya di dalam Tuhan sendiri. Demikian juga untuk Isolation yang akan berulang tahun tanggal 29 Februari yang jatuh 4 tahun sekali. Hamba-Mu berdoa untuk Isolation, Tuhan juga tolong di dalam kehidupannya, dalam kerohaniannya,
biarlah kiranya kerohaniannya makin bertumbuh, makin terus mengalami pengenalan akan Tuhan. Demikian juga Tuhan genggam erat tangannya, Tuhan peluk dalam segala persoalan untuk tetap menaruh harapan dan pertolongan kepada Tuhan. Sehingga kesetiaannya, kerohaniannya terus mengalami pertumbuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Anggi Turin Pravita, teruslah hidup di dalam perjanjian. Demikian juga selamat ulang tahun untuk Ibu Solicen, kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai Ai Solicen dan teruslah terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.